dengan menyatukan tali yang terputus, di mana mengandung makna. Semoga dengan launching ini Bapak Bupati bisa menyatukan seluruh komunitas literasi di Kabupaten Sumeneb untuk bergerak bersama. Orang yang merdeka itu orang yang bebas, bebas dari dalam hal apapun, bebas dari segala hal apapun, kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam menuangkan apa yang ada di pikiran kita. Maka seorang penulis tidak akan pernah bisa menjadi seorang penulis pada saat dia tidak suka membaca. Itu poinnya sebenarnya. Kenapa? Karya yang dihasilkan dari tulisan-tulisan yang dituliskan itu pasti karena ada keinginan yang selalu membaca referensi-referensi buku apapun. Setiap orang yang hidup, siapa kita dan di mana kita, maka salah satu yang bisa kita tinggalkan yaitu karya. Karya ini bukan persoalan mudah. Karya ini bukan hal yang mudah juga. Karya tidak seperti apa yang kita pikirkan kapanpun kita bisa berkarya. Tapi karya ini butuh proses, butuh chemistry. Ini penting. Apa yang akan kita tulis itu harus sesuai dengan kondisi dan suasana hati kita. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you know. Tidak semua tulisan orang menyukai. Seorang penulis berpikir bagaimana apa yang dia tulis seolah-olah orang yang menuliskan itu. Itu salah satu kekuatan dalam sebuah tulisan. Bukan kata dirinya, tapi apa kata orang lain sebenarnya. Bagaimana orang lain ini bisa membacanya, bagaimana orang ini bisa menyukainya. Itu yang menjadi kekuatan agar tulisan ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Sahabat, coba kita arungi lautan luas, kita seberangi gunung yang tinggi kan kita daki. Apakah seorang penulis ini profesi? Bisa profesi, bisa hobi. Dia ada dua sisi. Dia seperti seorang seniman. Ya. Apakah seorang penyanyi itu profesi? Apakah itu hobi? Bisa dua-duanya. Tapi kalau seorang bupati itu tidak hobi, itu memang profesi. Ya. Ini perbedaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian punya dua sisi mata pisau yang berbahaya. Satu sisi memang hobi, satu sisi memang profesi. Ya. Jadi kalau ada yang profesinya guru, dia ada tambahannya berarti profesi guru dan profesi seorang penulis. Iya. Kalau profesi saya kan seorang bupati, hobi saya menyanyi memang ya kan. Sahabat, coba kita arungi lautan luas, kita seberangi gunung yang tinggi kan kita. Kalau saya misalnya bisa berkarya dalam sebuah tulisan, ya, dengan sebuah karya lagu, karena saya sering mendengarkan referensi-referensi lagu. Tanpa mendengarkan referensi-referensi semua model lagu itu tidak akan pernah bisa. Seorang Ahmad Fauzi misalnya berkarya menciptakan lagu dalam tulisan-tulisan syair-syair yang bisa menyentuh, ya, hati-hati orang lain yang bisa mendengarkan. Nah, itu juga bukan hal yang mudah menurut saya. Itu butuh ketenangan, itu butuh intuisi, itu butuh inspirasi,
itu juga butuh chemistry. Ada objek di sana. Ya, seorang penulis itu harus ada objek. Apa yang dia tulis itu harus ada tujuan objek sebenarnya. Ya. Kalau misalnya seorang Ahmad Fauzi menulis tentang syair lagu mencintai dan cintai, berarti ada objek yang pernah dilalui. Itu penting sebenarnya. Tetapi kalau kita kaitkan kepada guru, guru sangat mencintai muridnya, tapi guru tidak berharap muridnya juga mencintai gurunya. Ini penting. Jadi tidak hanya satu arah, tapi judul yang kita keluarkan itu benar-benar universal. Seluruh aspek bisa masuk. Dikaitkan kemana saja juga bisa masuk. Dikaitkan kepada politik pun juga bisa masuk. Ya. Ada yang suka bupati, ada yang tidak suka bupati, tapi bupati tetap cinta karena rakyatnya semua. Nah, ini contoh maksud saya, penulisan buku penting untuk memperhatikan judul-judul apa yang akan ditulis menurut saya. Ini saya kaitkan dengan lagu saya sebenarnya. Sahabat, coba kita arungi lautan luas, kita seberangi gunung yang tinggi. Tapi kalau kita tarik juga misalnya kepada religi, ya, itu bagaimana seorang pemimpin kepada masyarakatnya, walaupun masyarakatnya tidak suka apa dan sebagainya, tapi seorang pemimpin tetap mendoakan kepada Tuhan yang terbaik untuk menitipkan umatnya agar lebih baik ke depannya. Itu yang paling penting. Bahkan ya kan di syair akhirnya, di setiap malamku selalu ada bayangmu. Itu. Walaupun tidak cinta, tetap ada dalam bayangan pikiran kita. Sahabat, coba kita arungi lautan luas, kita seberangi gunung yang tinggi kan